Soal matematika kelas 5, penilaian akhir semester 1, dan kunci jawaban, bagian kedua. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya, like, dan share videonya. Nomor 11, 10.000 cm ditambah 0,5 km sama dengan titik-titik. Nomor 11, 10.000 cm ditambah 0,5 km sama dengan titik-titik meter. A. 150 meter, B. 1.500 meter, C. 1.500 meter, D. 600 meter. Untuk menyelesaikan soalnya, di sini kita salin terlebih dahulu 10.000 cm ditambah 0,5 km sama dengan titik-titik meter. Di sini kita ubah satu persatu. Yang pertama 10.000 cm berapa meter? Kita ubah di sini 10.000 cm sama dengan titik-titik meter sama dengan 10.000 dibagi cm ke meter dibagi 100, sehingga 10.000 dibagi 100 meter. Kita coret nolnya, hasilnya 100 meter. Selanjutnya yang kita ubah adalah 0,5 km. 0,5 km sama dengan titik-titik meter. 0,5 kilometer ke meter berarti dikali 1000 meter sama dengan 0,5 kita bisa ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 5/10 dikali 1000 meter. Kita coret nolnya, sehingga 5 dikali 100 hasilnya adalah 500 meter. Kemudian kita ubah 10.000 cm menjadi 100 meter ditambah 0,5 km kita ubah menjadi 500 meter sama dengan 100 meter ditambah 500 meter hasilnya adalah 600 meter. Jadi 10.000 cm ditambah 0,5 km sama dengan 600 meter. Jawabannya adalah D. Nomor 12, 72 bulan ditambah 1/2 windu ditambah 1/8 abad sama dengan titik-titik. A. 22 tahun 6 bulan, B. 23 tahun, C. 23 tahun 6 bulan, D. 24 tahun. 72 bulan ditambah 1/2 windu ditambah 1/8 abad sama dengan, dan di sini 72 bulan kita ubah ke tahun menjadi 72 dibagi 12. Ini tahun. Ditambah 1/2 windu kita ubah menjadi tahun menjadi 1/2. 1 windu 8 tahun, berarti 1/2 dikali 8 tahun. Ditambah 1/8 abad.
1 abad 100 tahun, sehingga 1/8 dikali 100 tahun. Selanjutnya 7 dibagi 12 hasilnya 6, berarti 6 tahun. Ditambah, ini bisa dicoret 4, berarti 1 kali 4, jawabannya 4 tahun. Ditambah 1/8 dikali 100, 1/8 dikali 100 hasilnya 12,5 tahun. Selanjutnya kita jumlahkan 6 ditambah 4 10, 10 ditambah 12,5 hasilnya 22,5 tahun. 22,5 tahun ini dapat juga dituliskan 22 tahun 0,5 atau setengah tahun 6 bulan, berarti 22 tahun 6 bulan. Jawabannya adalah A. Nomor 13, jarak 400 meter dapat ditempuh selama 2 menit. Berapa kecepatannya? A. 120 meter per jam, B. 1200 meter per jam, C. 12 km per jam, D. 120 km per jam. Di sini diketahui jaraknya sama dengan 400 meter. Selanjutnya waktunya sama dengan 2 menit. 2 menit dapat kita ubah menjadi jam, sehingga 2 dikali 1/60 jam sama dengan, ini bisa kita coret 1, ini 30, 1/30 jam. Lalu kita gunakan rumus kecepatan karena yang ditanya adalah kecepatannya. Kecepatan sama dengan jarak per waktu, sama dengan jaraknya 400 meter dibagi waktunya 1/30 jam, sama dengan, di sini untuk menyelesaikannya bisa juga kita tuliskan 400 meter dibagi 1/30 jam, sama dengan 400 meter dikali, di sini kita ubah menjadi 30/1 jam, sama dengan 400 meter dikali 30 hasilnya adalah 12.000 meter per jam. Kemudian 12.000 meter per jam kita ubah ke kilometer. Kita ubah ke kilometer. Kita buat di sini 12.000 meter per jam sama dengan 12.000 meter kita jadikan kilometer. Meter ke kilometer berarti dibagi 1000 kilometer per jam. 12.000 dibagi dengan 1000 kita coret, hasilnya 12, berarti 12 km per jam, sehingga kecepatannya adalah 12 km per jam. Jawabannya adalah C.
Nomor 14, sebuah bak dengan volume 60 liter akan diisi air penuh dengan debit air 20 cm/3 per detik. Berapa waktu yang dibutuhkan? A. 30 menit, B. 40 menit, C. 50 menit, D. 60 menit. Kita perhatikan volumenya sama dengan 60 liter. 60 liter ini sama dengan 60 desimeter pangkat 3. Kemudian kita ubah menjadi sentimeter pangkat 3. 60 dikali 1000 sentimeter pangkat 3. 60 dikali 1000, 60.000 sentimeter pangkat 3. Selanjutnya pada soal diketahui debitnya. Debit sama dengan 20 cm pangkat 3 per detik. Kemudian kita gunakan rumus waktu. Waktu sama dengan volume per debit. Sama dengan volumenya tadi sudah kita ketahui adalah 60.000 cm pangkat 3 per debitnya di sini adalah 20 cm pangkat 3 per detik. 20 cm pangkat 3 per detik sama dengan nolnya bisa kita coret. 6.000 kita bagi 2 hasilnya 3.000 detik. Jadi waktunya 3.000 detik. Kemudian pada pilihan atau optionnya satuannya adalah menit, sehingga kita ubah 3.000 detik ini menjadi menit. 3.000 detik sama dengan titik-titik menit. Detik ke menit berarti kita bagi dengan 60. 3000 dibagi 60. Satuannya menit. 3000 dibagi 60 hasilnya adalah 50. Berarti 50 menit. Sehingga waktu yang dibutuhkan adalah 50 menit. Jawabannya adalah C. Nomor 15. Selama 20 menit sebuah tangki dapat terisi penuh 240 liter air. Berapa kecepatan debit air? A. 100 cm pangkat 3 per detik, B. 200 cm pangkat 3 per detik, C. 300 cm pangkat 3 per detik, yang D-nya 400 cm pangkat 3 per detik. Pertama di sini diketahui waktunya sama dengan 20 menit. Kemudian volumenya sama dengan 240 liter. Lalu kita ubah satu persatu. Yang pertama 20 menit. Kita ubah menjadi detik. 20 dikali 60 detik. Hasilnya 1200 detik. Kemudian yang kedua 240 liter. Kita ubah menjadi sentimeter pangkat 3. 240 liter sama dengan 240 desimeter pangkat 3. Sama dengan 240 desimeter pangkat 3 kita ubah menjadi sentimeter. 240 dikali 1000 sentimeter pangkat 3. Berarti hasilnya adalah 240.000 cm pangkat 3.
Lalu kita gunakan rumus debit. Debit sama dengan volume per waktu. Volumenya di sini didapatkan dengan satuan cm/3 yaitu 240.000 cm/3 per waktunya 1200 detik. Waktunya 1200 detik. Kemudian bisa kita coret, nolnya 2. 2400 dibagi 12. Hasilnya 200 cm/3 per detik. Sehingga kecepatan debit airnya adalah 200 cm/3 per detik. Jawabannya adalah B. Nomor 16, jarak kota Yogyakarta ke kota Wonosari yaitu 80 km. Pada peta jaraknya 4 cm, maka skala peta tersebut adalah A. 1:2000, B. 1:20.000, C. 1:200.000, D. 1:2 juta. Di sini kita perhatikan jarak sebenarnya adalah 80 km. Jarak sebenarnya sama dengan 80 km. Sama dengan kita ubah ke cm. 80 dikali 100.000 cm sama dengan 8 juta cm. Selanjutnya jarak pada peta sama dengan 4 cm. Kemudian kita gunakan rumus skala. Skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Jarak pada peta 4 cm per jarak sebenarnya 8 juta cm. Kita coret cm-nya. Kemudian kita sederhanakan 4/8 juta. Hasilnya 1/2 juta. 1/2 juta kita tuliskan dalam perbandingan menjadi 1:2 juta. Maka skala peta tersebut adalah 1:2 juta. Jawabannya adalah D. Nomor 17, diketahui jarak titik A dan B pada peta 8 cm. Jika skala dalam peta tersebut 1:10.000, maka jarak sebenarnya adalah A 8 meter, B 80 meter, C 800 meter, D 8000 meter. Jarak pada petanya sama dengan 8 cm. Selanjutnya skalanya sama dengan 1:10.000. Yang ditanya adalah jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya kita menggunakan rumus yaitu jarak sebenarnya sama dengan
jarak pada peta per atau dibagi skala. Jarak pada peta 8 cm per skalanya 1/10.000 atau 1/10.000 sama dengan 8 cm per atau dibagi 1/10.000 sama dengan 8 cm dikali 10.000 per 1. Hasilnya adalah 80.000 cm. 80.000 cm kita ubah menjadi meter karena pada pilihannya atau optionnya satuannya adalah meter. Sehingga kita tuliskan di sini 80.000 cm sama dengan titik-titik meter sama dengan 80.000 kita bagi 100 sama dengan ini satuannya meter, kita coret nolnya 2, 800 meter. Jadi jarak sebenarnya adalah 800 meter. Jawabannya adalah C. Nomor 18. Fajri ingin membuat garis dari titik kota A dan kota B. Jarak sesungguhnya adalah 20 km. Rencana dibuat gambar dengan skala 1/500.000. Maka jarak gambar titik kota A dan kota B adalah A 4 mm, B 4 cm, C 8 mm, D 8 cm. Di sini jarak sebenarnya atau jarak sesungguhnya sama dengan 20 km. 20 km kita ubah menjadi cm. 20 dikali 100.000 cm. Hasilnya 2 juta cm. Selanjutnya skalanya. Pada soal skalanya adalah 1/500.000. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak pada peta. Yang ditanya jarak pada peta. Kita gunakan rumusnya untuk jarak pada peta. Jarak pada peta sama dengan skala dikali jarak sebenarnya sama dengan skalanya 1/500.000. Berarti kita bisa tuliskan 1/500.000 dikali jarak sebenarnya 2 juta cm. Kemudian kita coret 0 yang di bawah 5, kita coret yang di atas juga 5. Jadi di sini sama dengan 1 dikali 20, 20 per 5 cm. 20 per 5 atau 20 dibagi 5 hasilnya 4 cm. Jadi jarak gambar titik kota A dan kota B adalah 4 cm. Jawabannya adalah B. Nomor 19, yang bukan merupakan arah mata angin yaitu A. Barat daya, B. Timur daya, C. Barat laut, D. Timur laut. Kita buatkan di sini mata angin terdapat
8 arah mata angin. Kira-kira seperti ini gambarnya. Kemudian kita cek nama-nama arah mata angin. Yang pertama timur, tenggara, selatan, kemudian barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Berarti yang tidak ada pada option yaitu timur daya. Tidak ada timur daya, yang ada adalah timur laut atau timur. Berarti yang bukan merupakan arah mata angin yaitu timur daya. Nomor 20. Dari barat laut menuju ke timur membentuk sudut A 45 derajat, B 90 derajat, C 135 derajat, D 180 derajat. Kita buat gambar arah mata angin. Seperti ini. Selanjutnya dari barat laut, berarti letak barat laut kira-kira di sini. Barat laut menuju ke timur, berarti timur di sini. Dan kita perhatikan ini membentuk sudut berapa dari barat laut ke timur. Sudutnya di sini. Jika kita perhatikan di sini, setiap mata angin membentuk sudut 45 derajat. Di sini 45, 45, sehingga jika ditanya dari barat laut menuju ke timur membentuk sudut berapa, artinya 45 derajat dikali 3 atau 45 ditambah 45 ditambah 45, hasilnya adalah 135 derajat. Dari barat laut menuju ke timur laut, dari barat laut menuju ke timur membentuk sudut 135 derajat. Jawabannya adalah C.